Para pindanito yang saya sucikan, tokoh agama Hindu, Pragun Tirta Bono Bekasi yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu umat sedharma yang berbahagia. Om Swastiastu. Kita patut memanjatkan puji serta syukur pada Ida Sang Yang Biasa atas rahmat dan anugerah yang kita terima hari ini berupa kesehatan dan keselamatan, sehingga kita sampai ke tempat yang kita sucikan ini tanpa kurang suatu apapun. Semoga setelah acara ini selesai, kita mendapat anugerah yang sama sehingga kita selamat sampai tujuan. Bapak-bapak, ibu-ibu umat sedharma yang berbahagia, malam hari ini izinkan saya berdiri untuk memberikan Dharma Wacana, karena malam ini yang memberikan Dharma Wacana sesuai dengan jadwal adalah Parisada Kabupaten Bekasi, dan saya mewakilinya. Kemudian tema yang kita ambil malam ini adalah Malam Siwalatri, karena malam ini adalah, kalau menurut Purana Lubdaka yang dikarang oleh Empu Tanakung, bahwa tadi pagi Lubdaka yang hidup di pinggiran hutan di sebuah desa bersama bapak ibunya yang sudah tua, yang mana dalam cerita tersebut Lubdaka adalah sebagai pemburu yang tadi pagi setelah menyiapkan diri membawa bekal nasi, membawa minum, kemudian Lubdaka pamit kepada bapak ibunya untuk melaksanakan swadharma sebagai pemburu ke hutan. Bapak-bapak, ibu-ibu umat sedharma yang berbahagia, Lubdaka sendiri tidak mengerti bahwa hari ini adalah malam Siwalatri. Dia tidak paham bahwa malam ini adalah malam Siwa beryoga. Dia hanya tahu, dia hanya sadar, dia hanya bekerja melaksanakan swadharmanya sebagai pemburu, yang mana hasil buruan itu untuk menghidupi dirinya dan keluarganya atau bapak dan ibunya. Bapak-bapak, ibu-ibu umat sedharma yang berbahagia, Lubdaka sampailah di tempat di mana biasanya dia berburu. Namun hari ini amatlah kurang beruntung, karena seperti hari-hari biasanya, hari jam segini biasanya minimal sudah dapat buruan 1 atau 2. Namun kali ini sama sekali belum dapat. Jangankan dapat bertemu dengan sasaran saja, tidak. Lubdaka menjadi penasaran, melanjutkan perjalanan, maju terus agak ke tengah, meninggalkan tempat yang biasanya ia berburu. Kemudian bekal yang ia bawa, nasi,
air, habis. Udah dia makan, kemudian sang kaning penasaran, dia maju terus ke tengah, hampir mendekati batas desa, batas kecamatan, batas hutan, non jauh ke sono. Namun betapa malangnya sang kakek, betapa sialnya sang kakek, karena sampai dengan menjelang sore, satu buruan pun dia belum dapat. Kemudian dia berpikir, kalau saya balik kanan, jelas di tengah perjalanan saya akan kemalaman. Di mana tempat tersebut, dia tahu, dia ngerti bahwa banyak binatang buas, banyak binatang yang akan memangsa dirinya. Sehingga dia berpikir, dia mengambil keputusan lebih baik. Dia bermalam di sini. Begitu menjelang senja, menjelang matahari terbang, dia melihat ada pohon yang besar, dan di bawahnya dia lihat ada bulakan atau pancuran. Dia berpikir, daripada saya dimangsa oleh binatang yang dia tak tahu binatang apa yang ada di sekitarnya karena sudah mulai gelap, maka dia memanjatlah naik ke atas pohon. Dia merenung, kenapa hari ini saya tidak dapat buruan? Kenapa saya hari ini sial? Kenapa saya tidak bisa balik ke rumah saya bertemu dengan bapak ibu saya? Mana makanan, minuman sudah habis. Terasa lemas Lubdaka. Namun dia tidak berputus asa. Karena dia sadar bahwa pekerjaan satu-satunya yang dia tekuni, pekerjaan yang dia mampu kerjakan adalah berburu. Hasil buruan itu yang dia jual, yang dia tukar dengan beras dan lain sebagainya. Hasil buruan tersebut untuk menghidupi keluarganya dan dirinya. Malam semakin larut, antuk pun semakin datang. Lubdaka berpikir, kalau sampai saya ketiduran di atas pohon ini, jelas saya akan jatuh. Kalau saya jatuh, tulang saya patah. Belum lagi patah, akan saya dimangsa sama binatang di bawah sana. Tanpa ia sadari, tanpa dia sengaja, dia hanya berprinsip, dia hanya berkeputusan bahwa saya harus melek, saya harus tidak tidur sampai matahari terbit atau matahari bersinar. Itu yang ada dalam hatinya, itu yang ada dalam dirinya. Sehingga Lubdaka melaksanakan jagra, Lubdaka begadang, Lubdaka tidak tidur untuk menjaga hal yang saya katakan tadi. Kemudian Lubdaka sambil merenung, sambil berpikir, sambil menghayal. Sampai saat kapan saya seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Tanpa sadar, daun yang ada di dekat dia petik secara perlahan-lahan. Dia merenung, dan merenung. Daun yang barusan dia petik jatuh. Begitu daun kedua, daun ketiga, dan seterusnya jatuh. Satu pun daun yang dia petik tidak jatuh. Dia pun tidak tahu, dia pun tidak mengerti, dia pun tidak paham bahwa daun yang ia petik, daun yang jatuh menimpa
lingga. Lingga itu adalah sebuah patung yang berada di pancuran tersebut. Begitu Lubdaka memetik, begitu daunnya itu jatuh satu persatu mengenai lingga yang ada di pancuran tersebut. Sehingga sampai akhirnya pagi menyingsing, matahari sudah akan nampak, sehingga kalaupun dia jalan, kalaupun dia pulang, kalaupun dia melintas, apa yang ada di kanan kirinya sudah kelihatan. Sehingga dia berkeputusan bahwa saya harus turun dan saya harus pulang. Kemudian dia pulang dengan perasaan sedih, dengan perasaan tidak enak badan, karena dia satu begadang, kedua dia lapar, ketiga dia haus, kemudian kurang bertenaga, kurang bersemangat, namun dia harus sampai ke rumahnya, harus dia bertemu dengan bapak ibunya, harus dia sampaikan bahwa saya memburu kemarin, saya memburu tadi tidak dapat ukuran seekor pun, itu yang ada dalam dirinya. Sehingga dia pulang tertatih-tatih, dia pulang secara menggunakan tenaga yang tersisa, lemes, dan seterusnya, sampai akhirnya dia sampai ke rumahnya. Begitu sampai di halaman rumah, karena kehabisan tenaga, dia jatuh lemes, hampir pingsan, namun tidak pingsan, hampir pingsan. Sehingga betapa bapak ibunya kaget, betapa ibunya heran, kenapa anak saya, kenapa Lubdaka datang seperti ini kondisinya. Sehingga bapak ibunya dengan cekatan, dengan bersemangat, memberikan minum, memberikan makan, sehingga Lubdaka sedikit-sedikit mulai berangsur-angsur segar. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, demikian Lubdaka dalam cerita Purana-nya yang dikarang oleh Empu Tanukung. Kemudian aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana hari ini adalah malam Siwalatri. Apa yang harus kita lakukan? Itu yang terpenting. Kemudian tadi pagi umat Hindu ada yang melakukan monobrata. Baik dia lakukan di rumahnya maupun dia lakukan di pura misalnya. Kenapa dia lakukan monobrata? Monobrata, jadi tidak berkata, minimal mengurangi berkata-kata hari tadi. Kenapa? Dalam Nikaya Parisuda disebutkan bahwa berbicara yang benar, berkata yang benar, berpikir, berbuat, dan berkata. Karena Siwalati mengajarkan bahwa kita harus berpuasa, maka umat Hindu yang sudah paham, umat Hindu yang sudah mengerti, umat Hindu yang sudah punya referensi, dia melakukan namanya monobrata. Bagus apabila kita melakukan monobrata tidak mengganggu pekerjaan kita. Kalau bapak seorang guru misalnya, bapak seorang polisi misalnya, tidak mengganggu pekerjaan bapak di kantor, bagus. Namun kalau kantor bapak menuntut bapak harus bekerja dan seterusnya, monobrata tidak bisa kita lakukan dengan baik, dengan sempurna. Kemudian
Satu lagi, ada juga yang melakukan yang namanya puasa. Puasa juga tidak salah, dibenarkan. Bagus. Tetapi, kalau puasa itu mengikatkan Bapak di tempat bekerja, di kantor Bapak, mengganggu pekerjaan itu sendiri, juga disalahkan oleh kantor. Juga tidak benar, bukan tidak benar. Makanya kita harus pandai-pandai pintar. Kalau memang kebetulan ada cuti, ada libur, lakukanlah apa yang kita pasti lakukan oleh Lubdaka. Itu yang bagus, itu yang benar, itu apa yang dilakukan Lubdaka. Pertama, Lubdaka yang dia lakukan adalah swadharma sebagai swadharma Lubdaka adalah memburu. Dia hari tersebut bekerja melaksanakan swadharmanya, itu memburu ke tengah hutan sekalipun hasilnya tidak ada. Kedua, Lubdaka melakukan jagra. Jagra artinya begadang. Jagra artinya tidak tidur. Jagra artinya melek sembarangan. Kita pun harus seperti itu. Mari kita begadang, mari kita melek. Tetapi melek begadang kita jangan tidak membuahkan hasil. Kalau Bapak melek memegang kartu saat ini, ya kurang bagus. Akan lebih bagus apabila Bapak melek malam ini, Bapak melek hari ini, begadang hari ini, malam ini, melakukan japa. Japa apa yang harus Bapak lakukan? Karena malam ini adalah malam Siwalatri, yang mana Betara Siwa beryoga. Siwanya beryoga. Mari kita ikuti jejaknya Siwa. Kita beryoga, kita berjapa. Japa misalnya Om Namah Shivaya, silakan. Atau doa yang lainnya yang ada hubungan dengan Siwa, silakan. Yang jelas, malam ini Bapak begadang, malam ini kita begadang, dan melanjutkan doa atas nama Siwa. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, apabila hal itu bisa kita lakukan, apabila jagra dan japa dapat kita lakukan, maka esok pagi menjelang fajar menyingsing tidak salah. Apakah Bapak sudah siapkan atau sudah Ibu siapkan, ataukah datang kita atau nyuruh anak kita, keluarga kita untuk beli bubur sumsum? Nikmatilah, makanlah bubur sumsum supaya ada energi yang kita makan, ada makanan yang kita makan, sehingga energi kita bisa pulih sebagai sedia kala. Karena malam ini kita begadang, malam ini kita berjapa, kemudian jelas menguras daripada tenaga kita. Tapi begitu japa dan jagra kita selesai, kita makan bubur sumsum, kita makan yang lembut-lembut, sangat bermanfaat. Akan lebih bagus lagi apabila kita sudah punya referensi, kita sudah paham, kita sudah tahu, kita makan mentega yang dicampur susu dan madu. Itu yang kita makan, itu yang buat prasadam. Sangat. Bapak Ibu umat sedharma, demikian Lubdaka yang dia lakukan pada malam Siwalatri. Bapak-bapak, ibu-ibu umat sedharma yang saya hormati, demikian dharma wacana saya malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang terpenting adalah kita dapat melakukan Siwalatri bersama Lubdaka, dan kita menjadi Lubdaka yang diajarkan oleh
mampu dan hukum. Terima kasih atas perhatian. Semoga Hidayah Sang Yang Widi Wasa selalu memimpin kita. Om Santi, Santi, Santi. Om.